Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke manajemen keuangan terkait dengan bab 2 yaitu analisis laporan keuangan. Jadi untuk mempelajari manajemen keuangan itu kita tidak akan terpisah yang namanya laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu adalah mencerminkan perkembangan keuangan dalam suatu perusahaan. Jika dalam analisis laporan keuangan, intinya kita adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, khususnya untuk manajemen perusahaan. Dan hal ini, informasi ini itu akan terkait dengan perkembangan dari kinerja perusahaan. Ya. Kemudian yang harus kita ketahui dalam analisis laporan keuangan itu adalah yang pertama adalah pentingnya analisis laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua adalah macam laporan keuangan, analisis laporan keuangan, dan keterbatasan dari analisis laporan keuangan itu sendiri. Pentingnya analisis laporan keuangan. Jadi bagi pihak manajemen itu adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi maupun pengembangan karir. Kemudian bagi pemegang saham, untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, keamanan, dan keamanan investasi. Itu bagi pemegang saham. Bagi kreditor, untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang beserta bunganya. Bagi pemerintah, itu pajak persetujuan untuk go public. Bagi karyawan, itu penghasilan yang menandai kualitas hidup, keamanan kerja. Kemudian macam laporan keuangan yang bisa kita lihat sebagai sumber informasi itu adalah ada neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dua poin utama yang biasanya digunakan untuk menggali informasi untuk pengambilan keputusan adalah neraca dan laporan laba rugi. Yang masing-masing memiliki informasi, contohnya neraca itu menunjukkan posisi keuangan pada saat tertentu. Jadi terkait dengan aktiva, utang, dan modal. Kemudian laporan laba rugi itu menunjukkan penjualan, biaya, dan laba yang terjadi selama satu periode. Laporan saldo laba itu menunjukkan perubahan laba yang ditahan selama periode tertentu. Kemudian laporan arus kas itu akan menunjukkan arus kas selama periode tertentu juga. Kemudian yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Di sini berisi rincian neraca dan laporan laba rugi, kebijakan akuntansi, dan sebagainya, atau informasi lain. Nah, ini adalah contoh dari neraca PT ABC contohnya. Dari neraca PT ABC ini kita bisa menggali bagaimana komposisi aktiva dan pasiva dalam suatu perusahaan. Jadi jumlah komposisi yang tepat itu akan memberikan informasi yang tepat bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan. Dalam suatu penilaian aktiva dalam suatu neraca itu akan mengacu adanya nilai buku dan nilai pasar. Jadi di sini dalam neraca itu jadi ada standar yang digunakan yaitu untuk menentukan harga perolehan atau historical cost yang telah disesuaikan dengan depresiasi. Jadi nilai ini disebut dengan nilai buku atau book value. Jadi perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar itu menjadi semakin besar pada modal sendiri pemegang saham. Jadi nilai buku modal sendiri itu akan dicatat sebesar jumlah uang yang disetor oleh pemegang saham di masa yang lalu yang terdiri dari nilai nominal saham dan AQ saham ditambah dengan laba ditahan. Kemudian nilai buku modal sendiri itu juga biasanya berbeda dari nilai pasar per lembar sahamnya. Pemegang saham itu lebih memperhatikan nilai pasar dibandingkan nilai bukunya. Jadi karena mereka menjual sahamnya dengan harga tersebut, jadi fokusnya mereka ke harga pasar. Nanti akan ada selisih yang berupa AQ, selisihnya untung atau rugi. Nilai pasar
sama dengan nilai pasar utang ditambah dengan nilai pasar modal sendiri. Sama juga dengan harga pasar saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Nah, ini adalah contoh bentuk laporan laba rugi dalam perusahaan PT ABC. Jadi di sini ada istilah EBIT, laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian EBIT, laba sebelum pajak atau laba setelah pajak. Earning after tax ya. Di sini adalah 240. Jadi ini mencerminkan perusahaan tidak mengalami defisit laba. Jadi dia ada laba di tahun 2002. Kemudian alasan laba atau profit menurut akuntansi itu berbeda dari arus kas atau cash flow. Karena apa? Yang pertama, akuntansi itu biasa membagi pembayaran tunai, cash flow, menjadi dua. Yang pertama itu current expenditure, itu biasanya pengeluarannya rutin ya, gaji. Yang kedua adalah capital expenditure, biasanya terkait dengan pembelian mesin yang tidak setiap bulan dikeluarkan. Kemudian yang kedua, pertimbangkan kondisi berikut. Pada periode pertama, perusahaan itu memproduksi barang yang dijual pada periode ketiga dan dibayar pada periode ketiga. Jadi periode 1 itu perusahaan memproduksi barang, dijual pada periode kedua dan dibayar pada periode yang ketiga. Jadi ada hutang. Kemudian akuntan biasanya menyesuaikan periode pengeluaran biaya dengan periode pendapatan dari penjualan untuk menghitung laba. Ini yang dinamakan dengan konsep accrual accounting. Jadi ada periode pendapatan dari penjualan. Jadi untuk periode pengeluaran biaya selama periode pendapatan dari penjualan. Kemudian di sini kita juga akan berbicara tentang laporan arus kas setelah laporan laba rugi. Laporan arus kas seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 aktivitas yang terkait dengan arus kas. Jadi arus kas di sini adalah dari aktiva yang berasal dari arus kas operasi, kemudian arus kas investasi, dan perubahan modal kerja bersih. Di sini arus kas operasi adalah kas yang berasal dari aktivitas bisnis perusahaan normal. Jadi arus kas investasi itu atau capital spending itu kas yang dikeluarkan untuk aktiva tetap dikurangi dengan kas yang diterima dari penjualan aktiva tetap. Jadi terkait dengan investasi. Kemudian yang ketiga, perubahan modal kerja bersih. Jadi perusahaan juga melakukan investasi pada aktiva lancar. Oleh karena itu, jumlah utang lancar itu biasanya berubah. Dan perubahan itu terdeteksi dengan menghitung perbedaan modal kerja bersih akhir tahun dengan modal bersih awal tahun. Kemudian arus kas untuk kreditor dan pemegang saham itu menunjukkan pembayaran bersih kepada kreditor dan pemilik perusahaan selama 1 tahun. Kalau kita berbicara arus kas kreditor, itu merupakan bunga yang dibayar dikurangi dengan pinjaman bersih. Kalau kita berbicara arus kas pemegang saham, itu adalah dividen yang dibayarkan dikurangi dengan jumlah modal sendiri baru yang diperoleh. Kemudian laporan arus kas itu dibutuhkan karena ada perbedaan antara arus kas dan penghasilan atau laba akuntansi pada laporan akuntansi. Jadi perbedaan ini terjadi karena apa? Di dalam laporan laba rugi itu tidak mencatat pengeluaran modal sebagai biaya pada tahun ketika terjadi pengeluaran kas, tetapi dibagi-bagi dalam bentuk biaya depresiasi. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi itu menggunakan konsep accrual accounting yang menyatakan bahwa pendapatan dan biaya itu dicatat pada saat terjadi, bukan pada saat diterima atau dibayar dalam bentuk kas. Nah, analisis kita ke analisis laporan keuangan.
Jadi analisis ke laporan keuangan. Jadi penting dilakukan untuk mengetahui apa kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan. Isinya kalau kita sudah bisa mengupas tuntas tentang laporan keuangan itu adalah informasi. Jadi informasi ini diperlukan untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai manajemen perusahaan di masa yang lalu dan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun rencana perusahaan ke depannya. Dan ada indikator yang berupa rasio keuangan yang didesain untuk memperlihatkan hubungan antara item-item pada laporan keuangan, khususnya di neraca dan laba rugi. Dari item rasio keuangan, kita bisa melakukan analisis laporan keuangan. Ada beberapa macam jenis rasio keuangan yang perlu Anda ketahui. Jadi di sini yang pertama ada likuiditas rasio. Jadi di sini adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Kemudian kita mengenal juga leverage ratio. Leverage ratio itu menunjukkan seberapa besar perusahaan dibelanjai dengan utang. Kemudian ada activity ratio, menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva perusahaan. Kemudian profitabilitas rasio itu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan aktiva dan modal perusahaan. Dan rasio yang terakhir adalah market value ratio. Jadi menilai saham perusahaan yang telah go public. Dari 5 analisis rasio yang digunakan, masing-masing itu bisa diukur dengan rasio. Contohnya untuk leverage ratio bisa diukur dengan 4 cara. Atau yang pertama mungkin kita akan berbicara tentang likuiditas rasio. Ini bisa diukur dengan 3 cara. Jadi dengan menggunakan current ratio, quick ratio, cash ratio. Jadi current ratio itu rumusnya masing-masing mulai dari pertama, kedua, ketiga masing-masing ada rumusnya. Kalau current ratio, current asset dibagi current liability. Demikian juga dengan quick ratio. Current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liability. Cash ratio, cash plus bank plus marketable security dibagi dengan current liability. Demikian juga dengan leverage ratio. Leverage ratio itu kita akan bisa dihitung dengan total debt to total asset ratio, kemudian debt to equity ratio, kemudian ada long term debt to equity ratio, time interest earned ratio. Jadi masing-masing ada rumusnya. Activity ratio juga bisa dicari dengan perputaran piutangnya seperti apa, receivable turnover, kemudian ada average collection period-nya, jadi penagihannya seperti apa, inventory turnover, average day in inventory, atau bisa menggunakan asset turnover. Demikian juga dengan profitability ratio. Kita bisa menggunakan gross profit margin, kemudian operating profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity. Itu untuk mengukur profitabilitas rasio. Dan yang terakhir, market value ratio itu terkait dengan modal dan dividen ya. Jadi dividen payout ratio itu bisa menggunakan rumus ini atau dividend yield, kemudian pakai EPS atau earning per share, price earning ratio atau price book value ratio. Ini adalah salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur atau menganalisis dari laporan keuangan untuk menentukan informasi yang dibutuhkan bagi pihak manajer. Dan cara menganalisis laporan keuangan seperti apa? Ada 2 cara. Yang pertama itu ada cross section dan time series. Kalau kita berbicara cross section itu membandingkan rasio keuangan
suatu perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lainnya atau industri dalam satu periode waktunya sama. Tapi di sini ada kesulitan untuk memperoleh data perusahaan atau industri lain, itu kita membutuhkan waktu yang lama. Kemudian time series, yaitu membandingkan atau mengevaluasi atau kecenderungan tren rasio keuangan satu perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi kita akan mengambil data 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir untuk mengukur tren dari rasio keuangan dalam satu perusahaan dari waktu ke waktu. Dalam menganalisis laporan keuangan, kita tidak bisa menggunakan salah satu saja. Kita akan menggunakan kombinasi dari cross section dan time series supaya informasi yang didapatkan akan lebih akurat. Ini adalah contoh evaluasi rasio-rasio keuangan. Contohnya di sini misalnya, ada likuiditas rasio. Jika current rasionya naik, maka akan membaik. Quick rasionya naik, membaik. Contoh lagi di sini, debt to total asset ratio naik, maka kondisinya akan memburuk. Nah, seorang manajer itu akan mengetahui bagaimana kondisi ini membaik atau memburuk dengan melihat evaluasi rasio-rasio seperti ini. Contohnya misalnya, current rasio itu terkait dengan aset ya, aset lancar. Kalau naik berarti kondisi suatu perusahaan itu bagus. Jadi contohnya di sini, misalnya receivable turnover, jadi tingkat pengembalian piutangnya naik, maka kondisinya justru akan membaik, ya kan? Sedangkan rata-rata collection period misalnya naik, otomatis ada penagihan yang tidak bisa ditagih oleh perusahaan, maka kondisinya juga akan memburuk. Nah, ini penting karena seorang manajer itu berarti harus bisa menganalisis suatu laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang tepat. Kemudian berbicara tentang common size. Jadi common size itu terkait di mana seluruh item pada laporan laba rugi itu dibagi dengan penjualan dan seluruh item pada neraca dibagi dengan total aktiva. Dan keuntungannya itu memungkinkan bagi kita untuk membandingkan neraca serta laporan laba rugi dari waktu ke waktu di antara beberapa perusahaan. Kita akan berbicara DuPont Identity. Jadi DuPont ini itu akan memperlihatkan bagaimana utang, perputaran aktiva, dan profit margin itu dikombinasikan untuk menentukan ROE atau Return on Equity. DuPont System ini itu akan menjelaskan Return on Equity dan Return on Asset dengan berbagai rasio keuangan lainnya. Ini merupakan suatu sistem. Nah, ini contohnya DuPont chart. Jadi DuPont chart itu contohnya di sini adalah memprediksi adanya ROA. ROA itu terkait dengan rasio untuk mengukur profitabilitas atau profitability ratio. Salah satunya berarti adalah untuk melihat profitability suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ya. Kalau profitability ratio adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki. Kita menggunakan aktiva, modal, dan penjualan perusahaan. Maka di sini yang kita lihat adalah profit marginnya atau laba atau bagaimana margin keuntungannya seperti apa. Kemudian perputaran asetnya seperti apa. Profit margin. Profit margin yang kita lihat net profitnya, penjualannya, kemudian penjualannya setelah dikurangi dengan total cost dan pajak dari semua ini, mulai dari cost of goods sold-nya, kemudian bebannya, kemudian pajak. Demikian juga dengan aset turnover, apakah ada penjualan, kemudian asetnya seberapa, apakah dia termasuk aset lancar atau aset tetap. Kalau aset lancar itu seperti apa? Misalnya receivable, apakah bisa ditagih AR-nya? Kalau misalnya AR-nya tinggi, otomatis kondisinya
perusahaan Homburg ya, kalau menurut DuPont. Kemudian keterbatasan analisis laporan keuangan, analisis rasio keuangan. Jadi rasio keuangan itu juga memiliki keterbatasan. Jadi di sini terkait dengan perbedaan metode akuntansi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Setiap perusahaan itu akan menetapkan metode akuntansi yang berbeda. Tidak semua perusahaan itu menetapkan metode yang sama. Kemudian penjualan perusahaan yang bersifat musiman. Ada beberapa perusahaan yang memproduksi barang yang sifatnya musiman, maka titik penjualannya, untuk pengambilan informasinya, laporan keuangan itu akan naik turun terkait dengan penjualan. Kemudian kesulitan untuk menentukan jenis industri apabila perusahaan mempunyai berbagai lini produk. Jadi kalau perusahaan itu ada berbagai lini produk, itu kesulitan untuk menentukan jenis industrinya biasanya. Kemudian perusahaan dapat melakukan window dressing karena ingin menyajikan kondisi keuangan yang baik. Ada perusahaan yang curang dengan melakukan window dressing. Artinya window dressing itu merubah laporan keuangan ke dalam bentuk yang tidak sebenarnya, dalam keadaan yang tidak sebenarnya, atau disulap menjadi baik yang awalnya buruk. Itu yang dinamakan dengan window dressing. Oke. Untuk bab 2, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.